السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan penghambaan kepadanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari kebaikan dan ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang terbaik di sisinya. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Manhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Telah disebutkan oleh Nabi kriteria dari golongan yang selamat. Beliau katakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat adalah golongan yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Apa yang aku amalkan, apa yang aku lakukan, ketika mereka melakukannya, maka merekalah golongan yang selamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan kitab beliau ini, beliau sebutkan pembahasan al-ihtifalu bil maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan
Maulid Nabi ini banyak dikerjakan dan dilakukan oleh kaum muslimin sebagai bentuk cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam pelaksanaan tersebut banyak yang tidak memahami dan keliru dengannya. Dan banyak yang belum tahu bagaimana hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Innal ladzi yajri fi aktsaril maulid la yakhlu min munkarin wa bid'in wa mukhalafat. Wal ihtifalu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل القرون المفضلة ولا دليل الشرع عليه." Sesungguhnya yang berjalan di kebanyakan maulid itu tidak lepas dari kemungkaran. Ketika mereka melakukan maulid, kemungkaran tetap jalan. Tidak lepas dari bid'ah. Hal-hal baru di dalam agama yang dianggap sebagai tuntunan di dalam agama. Tidak lepas dari mukhalafat. Penyimpangan-penyimpangan. Dan ihtifal sendiri, perayaan sendiri terhadap hari kelahiran beliau itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan penting sebenarnya. Merayakan hari kelahiran beliau sendiri tidak pernah lakukan untuk diri beliau. Walas sahabah, tidak pula pernah dilakukan oleh sahabat. Wattabi'un, tidak pernah dilakukan oleh murid-murid sahabat. Dan tidak pernah pula dilakukan oleh imam-imam yang 4 dan selain mereka dari generasi-generasi yang memiliki keutamaan. 4 imam tidak pernah melakukan maulid tersebut. Yang tertua dari 4 imam tersebut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. 4 imam pun tidak pernah melakukannya. Dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perkara tersebut. Ini hal penting yang harus diperhatikan. Dalam mewujudkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Sangat sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi adalah orang yang bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tidak cinta kepada Nabi? Mereka orang yang paling cinta. Tapi mereka tidak menjadikan kecintaannya
dengan memperingati hari lahir. Bahkan tanggal kelahiran Nabi SAW sendiri, para ahli sirah berselisih tanggalnya tanggal berapa. Bisa dipahami di sini ya. Kalau tanggalnya saja diperselisihkan, itu menunjukkan hari kelahiran Nabi itu bukanlah hari yang diperingati oleh mereka. Kalau itu hari yang diperingati oleh mereka, dibuatkan perayaan padanya, maka apa? Maka akan diketahui dengan jelas dan tidak ada perselisihan. Tapi karena tidak adanya berita-berita tentang itu dan para sahabat tidak pernah melakukannya, tabi'in tidak pernah melakukannya, maka terjadi perselisihan. Hanya disebut ayam al-fil. Iya. Di tahun gajah. Tahun Hah? Rabiul Awal. Sudah. Taib. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kathiran ma yaqa'u ahlal maulid fi syirk. Yaqa'u ahlul maulid fi syirk. وذلك حينما يقول يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رآك الكرب إلا وشرد. Kebanyakan orang yang melakukan maulid terjatuh di dalam kesyirikan. Ini banyak ya. Orang yang melakukan maulid jatuh di dalam kesyirikan. Yang demikian itu ketika dia mengucapkan, Ya Rasulullah, Ghauthan wa madad. Wahai Rasulullah, berilah kami pertolongan dan bantuan. Jadi ketika dia memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah menolong dia, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu dia. Ya Rasulullah, alaikal mu'tamad. Wahai Rasulullah, engkaulah tumpuan kami, tempat kami bersandar. Ya Rasulullah, farrij karbana. Wahai Rasulullah, angkatlah kesusahan kami. Ma ra'akal karbu illa wa qad syarada. Tidaklah kesusahan, kesulitan ketika melihatmu kecuali dia akan lari. Ini Masya Allah. Apa kata beliau? Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam la hakama alaihi bisyirkil akbar. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini, maka beliau akan menghukumi ucapan tersebut dengan hukum syirik akbar. Kenapa? Li'anna al-ighathah wa tafrijul karb wal madad wal i'timad ala Allah wahda. Karena sesungguhnya al-ighathah, memohon pertolongan, dan tafrijul karb, menghilangkan, mengangkat kesusahan, demikian pula meminta bantuan, bersandar diri, itu hanya kepada Allah semata. Enggak boleh diminta kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Amman yujibul muttarra idza da'ah
wa yakshifus su'. Atau siapakah yang memperkenankan doa dari orang yang berada di dalam kesulitan. Dan siapa yang yakshifus su', mengangkat keburukan. Nah ini Masya Allah pertanyaan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal sebagai pertanyaan pengingkaran. Ini banyak ya. Dalam konteks Al-Quran, lafadznya pertanyaan. Tapi yang diinginkan adalah pengingkaran. Siapa? Yang bisa apa? Menghilangkan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada yang bisa untuk menjawab doa ketika dia berdoa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Wa ya'murullah rasulahu ayyakula linnas kul inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada manusia, qul, ucapkanlah wahai Muhammad, inni la amliku lakum darra. Sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian mudarat. Aku tidak bisa menentukan siapa yang akan terkena bahaya atau terlepas dari bahaya. Mudarat itu aku enggak kuasai. Bukan aku pemiliknya. Wala rasyada. Demikian pula rasyada. Manfaat, bimbingan, arahan, petunjuk. Ini bukan aku pemiliknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil-dalil jelas menunjukkan bahwa ada perkara-perkara yang banyak dari orang-orang yang mengerjakan maulid jatuh dalam kesyirikan. Ditambah lagi kalau dia orangnya bukan orang Arab. Dia ucapkan kalimat-kalimat permintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara dia tidak tahu. Nah, ini banyak ya, karena di dalam acara maulid itu ada pembacaan-pembacaan. Bahkan terkadang pembacaan sirah, sejarah Nabi yang berbentuk bait-bait syair. Dari sejarah Nabi ini terkadang ada lafaz-lafaz kesyirikan yang tidak dimengerti dan difahami. Banyak orang tidak tahu. Contoh seperti yang telah disebutkan oleh penulis tadi.
ada permintaan istighatsah kepada Rasulullah. Minta pertolongan kepada Rasulullah. Ada permintaan bantuan dari Rasulullah. Madad. Iya. Dia sering bilang, madad, madad ya Rasulullah. Madad itu minta apa? Minta pertolongan artinya. Minta diangkat musibah, minta dilepaskan dari bencana, minta diberikan kebaikan-kebaikan. Itu semuanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama yang beliau sebutkan. Dari poin besar. Bahaya yang banyak terjadi ketika seorang melakukan perayaan maulid. Banyak yang terjatuh di dalam kesyirikan, bahkan syiriknya syirik besar. Taib. Kemudian kata beliau, aktsarul maulid fiha itra'un wa mubalaghatun wa ziyadatun fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan maulid di dalamnya ada itra, berlebih-lebihan, dan mubalaghah. Ya. Ada bentuk pelampuan, waziyadah, ada bentuk tambahan fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad naha dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut telah dilarang di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Aku hamba berarti apa? Beliau ini sama dengan yang lainnya. Punya kewajiban memperhambakan diri kepada Allah. Punya kewajiban mewujudkan ibadah kepada Allah. Punya kewajiban menjalankan perintah Allah. Punya kewajiban meninggalkan larangan Allah. Aku ini hamba. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah wa rasuluh. Ini perbedaan. Rasul Allah, utusan Allah, orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih beliau. Untuk apa? Untuk menyampaikan perintah Allah, larangan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasul Allah, utusan Allah. Jadi memuji beliau, posisikan beliau sebagai Rasul Allah. Iya. Jangan berlebih-lebihan padanya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, yadhkurul maulid al-urush wa ghairuhu anna Allah khalaqa Muhammadan min nurihi wa khalaqa min nurihi al-asya' kullaha wal Qur'an yukadzibuhum. Kemudian orang-orang yang melakukan maulid menyebutkan bahwa maulid itu sebagai al-urush. Ya. Ulang tahun perkawinan. Wa ghairuhu, dan selainnya dari ucapan-ucapan. Ya. Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahayanya. Dan beliau menciptakan
Dari cahaya tersebut segala sesuatu. Al-Quranul Karim yukadzibuhum, mendustakan mereka. Apa yang disebut dalam Al-Quran? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia. Mithlukum, sama seperti kalian. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Apa wahyunya? Bahwasanya ilahukum, sembahan kalian adalah ilahu wahid, sembahan yang satu. Yang berhak untuk disembah adalah satu. Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mendustakan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dicipta dari cahaya. Siapa yang mendustakan? Al-Quran. Dan beliau sendiri tadi menyebutkan ana abdun, saya adalah hamba. Lebih jelas dalam ayat Al-Quran, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Wal ma'ruf anna rasul khuliqa min abawain. Dan ma'ruf ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicipta dari abawain, sepasang ibu dan bapak. Wa huwa minal bashar, dan dia adalah manusia alladzi yamtazu bil wahyi, yang Allah Subhanahu wa taala pilih dengan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun fil maulid innallaha khalaqal alam min ajli Muhammad wal Qur'an yukadzibuhum. Dan mereka ini orang-orang yang melakukan maulid biasa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini ya karena Muhammad. Al-Quran mendustakan mereka. Bukan itu tujuan diciptakannya alam ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali karena apa? Karena peribadatan kepadaku, untuk menyembahku, untuk mewujudkan penghambaan kepadaku. Inilah tujuan penciptaan makhluk. Oh, kalau bukan karena Muhammad, ini nggak akan dicipta alam semesta. Al-Quran mendustakan mereka. Cerita dari mana? Kalau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pujilah beliau di atas posisinya. Jangan berlebih-lebihan. Apalagi sampai mengarang-arang sesuatu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innan nasara yahtafiluna bi'aidi miladil masih wa milad afrad usratihim wa anhum akhadha al-muslimuna hadhihi al-bid'ah fahtafalu bimaulidi nabiyihim wa maulidi afradi usratihim wa rasuluhum yuhadhiruhum qailan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian sesungguhnya orang-orang Nasara mereka membuat perayaan dengan
membuat hari raya di hari kelahiran Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka membuat perayaan di hari kelahiran setiap keluarga dari mereka. Ini orang-orang Nasara. Jadi ketika ada yang lahir, hari lahirnya itu, tahun kelahirannya dibuatkan perayaan-perayaan. Untuk Nabi Isa mereka bikinkan, untuk keluarga-keluarga mereka juga siapa yang lahir mereka buatkan perayaan. Yang kalau kita lebih sering dan akrab disebut dengan ulang tahun. Ya. Orang-orang Nasara melakukan. Wa anhum akhadhal muslimun hadhil bid'ah. Dan dari mereka lah kaum muslimin mengambil perbuatan baru ini. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini diambil dari orang-orang Nasara. Tafalu bi maulidin nabi. Mereka pun membuatkan perayaan untuk kelahiran nabi mereka dan kelahiran setiap yang lahir dari anggota keluarga mereka dan untuk rasul-rasul mereka. Sementara rasul mereka memperingatkan mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bahagian dari mereka. Tidak sadar mereka telah mengikuti kebiasaan. Dan Nabi sudah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira', hadwal quddah bil quddah. Ini bentuk pengikutan dalam riwayat ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Tapi pelan-pelan mengarah apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dari Yahudi ataupun Nasara, maka kaum muslimin akan apa? Akan mencontoh kembali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan perkara-perkara yang kita tidak boleh mengikuti mereka, yang merupakan kebiasaan mereka yang Rasulullah ingkari mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kelanjutan dari pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari beberapa perkara yang terjadi seputar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau akan sebutkan kapan mulai ada perayaan Maulid dan siapa yang mencetuskan adanya perkara Maulid tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.